Bayangin, kamu baru aja ngumpulin uang dari hasil kerja keras, ngebangun bisnis bersama teman yang belum terlalu kenal, tapi langsung invest di perusahaan yang berisiko tinggi. Kedengarannya nekat, mungkin, tapi itulah yang dilakukan oleh Danantara. Baru diresmikan sekitar 3 bulan yang lalu, Mei 2025, Danantara langsung jadi sorotan karena disebut-sebut sebagai pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia, maskapai nasional yang sempat nyaris bangkrut. Apakah ini langkah jenius penuh kalkulasi atau taruhan besar yang dipasang dengan modal keberanian semata? Mari kita uji. Sebelum masuk ke inti, mari kita pahami dulu apa Danantara. Bagi yang belum tahu, Danantara adalah lembaga yang baru diresmikan oleh Presiden pada 24 Februari 2025. Lembaga ini dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan aset strategis negara dengan tujuan untuk berinvestasi aktif di sektor-sektor kunci seperti energi, pangan, teknologi, dan transportasi. Adapun Garuda Indonesia atau Garuda adalah simbol kebanggaan nasional, maskapai yang mengangkat nama Indonesia di langit internasional. Layanan premium, reputasi kelas dunia, dan komitmen pada kualitas menjadikannya ikon penerbangan di Asia Tenggara. Namun, 10 tahun terakhir berbeda. Garuda berubah dari kebanggaan menjadi beban. Lilitan utang, salah kelola, dan skandal internal membuatnya terjerumus ke dalam jurang finansial yang sangat dalam. Kini, Danantara disebut-sebut akan menjadikan Garuda sebagai salah satu target investasi awal mereka. Temuan yang pertama, Garuda Indonesia bukan hanya soal bisnis penerbangan. Dalam realitas yang menuntut efisiensi dan laba, Garuda justru berdiri sebagai simbol negara yang sakral. Lebih mirip alat diplomasi daripada penerbangan. Ia diberi mandat membawa nama Indonesia ke rute-rute elit di dunia seperti Jeddah, Amsterdam, Sydney, rute yang tak semua maskapai bisa masuk karena izin udaranya langka dan sangat-sangat mahal. Tapi demi citra bangsa, Garuda ini terus terbang. Meski kadang merugi, ia tetap dikirim ke medan diplomatik, mengibarkan merah putih di langit internasional dengan segala biaya yang menyertainya. Secara politik, kehilangan Garuda Indonesia ibarat kehilangan kursi di PBB, simbol kedaulatan yang tak tergantikan di langit internasional. Namun di balik kebanggaan itu tersimpan disonasi. Kita memperlakukannya seolah suci, padahal neracanya berdarah-darah. Setelah mencatatkan laba pada tahun 2022-2023, Garuda kembali merugi 1,15 triliun pada tahun 2024 dan 1,2 triliun pada kuartal 1 2025. Masuk akal rasanya jika rumor investasi Danantara ini dianggap bukan sekedar investasi, melainkan bailout yang terselubung, yaitu upaya menyelamatkan simbol negara yang terluka dengan dana publik sebagai penopangnya. Temuan kedua, total kerugian Garuda. Selama 10 tahun terakhir, Garuda telah membukukan total kerugian kumulatif lebih dari 70 triliun, dengan puncaknya pada tahun 2020 sekitar 35 triliun rupiah akibat dampak pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas perusahaan mencapai tingkat yang sangat tinggi, menjadikannya kurang menarik bagi para investor. Jika diasumsikan Garuda dapat mencetak laba per tahun 2 triliun rupiah, BTW angka ini berdasarkan outlook pasca pemangkasan armada yang ada di Garuda. Balik lagi, jika angka ini terus terjadi, maka diperlukan waktu sekitar lebih dari 35 tahun untuk menutup kerugian historikal dari Garuda tersebut. Belum termasuk biaya investasi dan biaya operasional jangka panjang yang menyertainya. Teman ketiga, aspek kritis yang harus direformasi. Nomor satu adalah pengadaan. Seluruh proyek pengadaan ini seharusnya diselenggarakan secara e-procurement, yaitu secara digital. Pengadaan ini bukan hal yang baru. Ini adalah salah satu titik rawan korupsi yang paling klasik dalam birokrasi Indonesia. Bahkan banyak rekan saya di pemerintahan yang sengaja menghindari unit ini. Bukan tanpa alasan, unit ini penuh dengan tekanan politik yang tinggi, beban tanggung jawab yang besar, dan resiko hukum yang mengintai dari setiap keputusan yang diambil. Di balik setiap tender, sering tersembunyi tarikan kepentingan yang tak selalu selaras dengan efisiensi dan integritas kita. Poin yang kedua, KPI. KPI direksi selama ini sering lebih menekankan pada citra pelayanan dan aspek-aspek non-finansial, seperti kepuasan pelanggan atau jumlah penerbangan, tanpa korelasi langsung kepada revenue atau
kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, apakah benar-benar perlu label maskapai bintang 5 dari Skytrax yang selalu dibangga-banggain oleh Garuda ini? Apakah label itu berpengaruh kepada revenue? Coba dipertimbangkan kembali. Yang ketiga, produktivitas pegawai. Berdasarkan laporan tahunannya, Garuda ini menghadapi tantangan dalam hal efisiensi sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sekitar 8.400 pada tahun 2022 dan armada sebanyak 81 pesawat. Rasio pegawai terhadap pesawat ini mencapai sekitar 104. Bandingkan dengan misalnya Turkish atau Singapore Airlines yang memiliki rasio di bawah 100 pegawai per pesawat. Yang ketiga, bisnis pendukung. Unit-unit pendukung saat ini lebih banyak menjadi cost center atau banyak pengeluaran, sering bikin boncos. Misalnya GMF Aero Asia, anak perusahaan Garuda Indonesia di bidang perawatan pesawat yang mengalami kerugian bersih sebesar 3 juta US dollar sepanjang tahun 2019. Catering, PT Aero Catering Indonesia, anak perusahaan Garuda Indonesia yang lain, hanya laba 400 miliar pada tahun 2023 setelah sebelumnya sering mengalami kerugian. Bisa dilihat pada tahun 2019, rugi 87 miliar, 2020 rugi 202 miliar, 2021 rugi 156 miliar, dan baru bisa laba tahun 2022 dan 2023 berturut-turut sebanyak 120 miliar dan 400 miliar. Nah, sudah saatnya anak-anak Garuda ini dilakukan evaluasi menyeluruh. Apakah anak-anak ini layak dipertahankan dalam ekosistem Garuda atau justru lebih efisien jika layanan seperti perawatan pesawat dan catering dialihkan ke pihak ketiga yang lebih kompetitif harganya. Ini masalah operasional. Namun ada masalah yang lebih besar. Apa itu? Kita masuk ke temuan keempat. Temuan keempat, problem non-operasional. Ketika membahas profitabilitas, banyak yang langsung menunjuk kinerja operasional seperti rute, efisiensi, dan juga armada. Tapi kenyataannya beban terbesar Garuda justru datang dari dalam. Beberapa aspek-aspek tersebut adalah yang pertama, beban serikat pekerja. Serikat pekerja Garuda ini memiliki pengaruh besar dan tidak jarang menolak reformasi struktural yang dianggap mengganggu status quo. Yang kedua, beban citra. Garuda diposisikan sebagai maskapai bintang 5, simbol penerbangan yang premium. Tapi kenyataannya anggaran dan kapasitas operasionalnya jauh dari cukup untuk menopang standar ataupun image tersebut. Yang terjadi adalah paradoks, tampilan luar mewah tetapi kualitas profitabilitasnya minus. Reputasi ini bisa menjadi beban, bukan aset. Karena jika Anda sedikit masalah yang muncul, konsumen bisa lebih reaktif untuk komplain mengingat citranya di masa lalu. Yang ketiga, beban kelembagaan. Hubungan Garuda dengan berbagai kementerian, lembaga, hingga BUMN sangat kompleks. Banyak keputusan penting yang tertahan karena benturan kepentingan antar entitas pemerintah sendiri. Misalnya, Garuda harus komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kemenparekraf, Bank-bank Himbara, dan lain sebagainya. Temuan kelima, studi kasus. Contoh berhasil dari investasi di penerbangan ataupun takeover oleh pemerintah yaitu Japan Airlines atau JAL. Bangkrut pada tahun 2010 dengan utang 2,32 triliun yuan atau 250 triliun rupiah. Salah satu kebangkrutan terbesar dalam sejarah Jepang. Ternyata hasil takeover pemerintah ini bisa berhasil dengan restrukturisasi yang radikal, yaitu memangkas 15.000 orang pegawai, stop rute yang rugi, ganti sistem kompensasi, PHK sukarela, dan penjualan anak-anak perusahaan seperti hotel, catering yang sifatnya tidak profitable. Kemudian Japan Airlines ini IPO ulang pada tahun 2012, selanjutnya malah menjadi maskapai paling efisien di Asia berdasarkan cost per available seat kilometer. Hasilnya, Japan Airlines ini untung 200 miliar yuan pada tahun 2012, hanya 2 tahun yang tadinya rugi 630 miliar yuan pada tahun 2010. Tapi ada juga contoh kegagalan, misalnya dari South African Airways, yaitu disuntik dana publik berkali-kali, rugi hampir setiap tahun, disuntik dana setiap tahun dari 2017 sampai 2020, tapi nggak ada perbaikan yang nyata. Sampai akhirnya sempat terhenti selama 1 tahun
perusahaan ini. Sebabnya diantaranya serikat pekerja yang terlalu powerful. Contohnya pada tahun 2019, rencana PHK 1.000 karyawan dibatalkan setelah pegawai mengancam mogok bekerja. Kemudian juga tetap mengoperasikan rute-rute internasional yang merugi, contohnya ke New York, ke Mumbai, hanya demi gengsi nasional. Biaya operasional ini lebih tinggi 40% dibandingkan kompetitor. Hasilnya pada tahun 2023 perusahaan ini masih banyak bergantung terhadap subsidi pemerintah dan dianggap zombie airline. Sebagai penutup, aku masih optimis kalau Danantara ini pasang orang yang gila di Garuda Indonesia, maka bisa sukses seperti Japan Airlines. Tapi dengan kondisi Garuda Indonesia yang sekarang sudah sangat kritis, itu perlu orang yang bisa menangani krisis, bukan pemimpin yang biasa-biasa aja. Biasanya pemimpin seperti ini banyak dibenci oleh banyak musuhnya. Jika ini berhasil, maka akan menjadi cerita yang harum bagi Indonesia dan Danantara itu sendiri. Danantara akan besar karena harga saham dari Garuda Indonesia pun pasti akan terkerek naik. Tapi bagaimana kalau gagal? Ya, gak masalah. Toh kita masih bangga dengan label Garuda Indonesia, maskapai bintang 5. Kita juga akan bangga dengan direksi Garuda yang dibayar mahal setiap tahun, setiap bulan, dengan para pegawainya yang sangat banyak tersebut. Kita juga bangga punya Danantara. Sampai jumpa di audit selanjutnya.